Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan masuk ke tema 3F, yaitu tentang sumber energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan menyimak video, anak-anak dapat mengetahui berbagai macam energi dan sumbernya dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak video, anak-anak dapat mengetahui manfaat dari adanya sumber energi dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak video, anak-anak dapat mengetahui hak dan kewajiban terhadap sumber energi dengan benar. Apa itu energi? Energi adalah kekuatan atau kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Misalnya, mendorong meja, kemudian berolahraga, menggerakkan tubuh kalian, dan lain sebagainya. Kemudian, sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Contohnya, kita bisa melakukan kegiatan karena mendapatkan energi. Nah, sumber energinya adalah dari makanan. Energi dibagi menjadi 6. Ada energi listrik, yaitu energi yang dapat membuat berbagai peralatan bekerja. Contohnya, televisi yang bisa kita lihat, lampu yang bisa menyala, setrika yang bisa kita gunakan, dan menghasilkan panas. Kemudian, sumber energi listrik yang pertama ada matahari, ya, disebut juga pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian aliran air atau pembangkit listrik tenaga air. Kemudian angin, pembangkit listrik tenaga angin, panas bumi atau geotermal, dan bahan bakar fosil. Yang kedua adalah energi cahaya. Energi yang membuat kita dapat melihat. Sumber energi cahaya ada matahari, lampu, lilin, lentera, obor atau senter, ya, yang memberikan cahaya penerangan sehingga kita dapat melihat di kegelapan. Kemudian yang ketiga, energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan dari benda-benda yang mengeluarkan panas. Sumber energi panas ada matahari, ada nyala api, dan ada listrik. Yang keempat, ada energi gerak. Energi gerak yaitu energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Sumber energi gerak adalah aliran angin dan air. Yang kelima, energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya ketika kalian memukul meja atau mengetukkan gelas, maka akan timbul getaran. Nah, getaran itu menghasilkan bunyi. Sumber energi bunyi diantaranya alat musik, radio, televisi, dan pita suara yang ada di tenggorokan kita, sehingga kita bisa bicara. Yang keenam adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan kimia. Sumber energi kimia ada makanan, batu baterai, dan minyak bumi. Matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas, sehingga membuat bumi menjadi terang pada siang hari. Matahari juga membantu dalam proses
fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan. Matahari menguapkan air sehingga pakaian yang basah menjadi kering. Matahari juga mengeringkan bahan makanan seperti ikan, padi, dan kerupuk. Kemudian matahari membantu proses pembuatan garam. Dan yang terakhir adalah matahari dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik yang disebut pembangkit tenaga surya. Yang berikutnya adalah air, ya. Air dapat digunakan untuk menghilangkan rasa haus. Kemudian air juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dapat menghanyutkan benda atau menghancurkan batu. Aliran air dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan transportasi air seperti rakit dan perahu. Air juga dimanfaatkan untuk kita mencuci pakaian, mencuci piring, mandi, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Dan sebagian besar bumi kita ya terdiri dari air. Yang ketiga, makanan. Makanan menghasilkan energi atau tenaga yang digunakan tubuh untuk beraktivitas. Kalau kita tidak makan, maka kita akan merasa lapar dan kita tidak bisa melakukan aktivitas. Di dalam makanan terdiri dari karbohidrat, ada beras, gandum, dan umbi-umbian seperti kentang, singkong, dan lain sebagainya. Kemudian ada lemak hewani, yaitu keju, susu, daging, serta kuning telur. Ada juga lemak nabati yang diperoleh dari kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah alpukat atau alpukat. Kemudian ada protein hewani yang berasal dari daging, ikan, telur, susu, dan keju, serta protein nabati yang berasal dari kacang-kacangan. Contohnya adalah tahu dan tempe. Tentunya makanan yang dapat menghasilkan energi yang baik adalah makanan yang bergizi. Kemudian angin. Angin adalah udara yang mengalir dari tempat yang dingin ke tempat yang panas. Angin terbentuk karena adanya perbedaan suhu di bumi tadi, suhu dingin dan suhu panas. 3 hal utama pada angin adalah arah angin, kekuatan angin, dan kecepatan angin. Nama angin disesuaikan dengan arah tiupan angin. Misalnya, angin yang berasal dari laut maka disebut angin laut. Angin yang berasal dari darat disebut angin darat. Angin yang bertiup dari timur disebut angin timur, dan lain sebagainya. Nah, angin dapat menerbangkan daun, memutar kincir, dan dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin. Angin juga dapat membantu proses dalam mengeringkan pakaian. Bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup jutaan tahun yang lalu. Contoh dari bahan bakar fosil ini adalah minyak bumi, batu bara, dan gas. Bahan bakar fosil sifatnya terbatas ya, sehingga diperlukan upaya penghematan energi. Menghemat sumber energi tentu akan percuma jika dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang saja. Penghematan energi akan berhasil jika dilakukan bersama-sama. Kenapa bahan bakar fosil jumlahnya terbatas? Yang pertama, karena waktu pembentukannya sangat lama, sehingga jika kita gunakan terus-menerus dengan tidak bijaksana, maka bahan bakar fosil tersebut akan habis.
Kita sebagai warga negara memiliki kewajiban dan hak terhadap sumber energi. Kewajiban kita yang pertama menghemat penggunaan sumber energi. Yang kedua, memanfaatkan sumber energi dengan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Contohnya apa? Dengan penghijauan atau penanaman kembali hutan yang gundul atau menambah tanaman baru. Kemudian, yang terakhir adalah mengembangkan sumber energi alternatif. Hak kita terhadap sumber energi adalah kita dapat menggunakan sumber energi ya secara bersama-sama, tidak mengenal usia, tidak mengenal profesi, tidak mengenal jabatan ya. Kita semua seluruh warga masyarakat memiliki hak untuk bisa memanfaatkan sumber energi. Seperti sumber energi cahaya, ya kan, lampu, kemudian sumber energi panas, sumber energi air, dan lain sebagainya. Kita semua bisa memanfaatkan sumber energi tersebut tentunya dengan bijak. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Materi hari ini Ibu cukupkan. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita semua dalam memahami materi. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semangat untuk terus belajar dimanapun dan dalam kondisi apapun. Tetap semangat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.